Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Otik Widya Sutik dari Prodi Kesmas, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Sama dengan kondisi saat ini, kita pun juga tetap harus beraktivitas di dalam rumah, ya, karena kita juga harus ikut aktif dalam kegiatan pencegahan penyebaran dari virus corona. Jadi, please stay at home, stay safe, and stay healthy. Baik, saya akan mengucapkan selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera juga untuk semuanya. Dan pada kesempatan ini, pada mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan ini, saya akan menyampaikan tentang Sistem Informasi Posyandu. Jadi ini adalah sesi yang keempat untuk kita, sehingga teman-teman nanti bisa melihat lagi apa yang sudah kita bahas dalam kontrak perkuliahan di awal. Baik, Sistem Informasi Posyandu. Kalau yang kemarin mungkin masih beberapa hal yang paling mendasar dalam satu sistem informasi di bidang kesehatan. Nah, ini pun juga menjadi dasar bagaimana kita bisa menciptakan kondisi wilayah yang bisa terintegritas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Integritas yang seperti apa yang diharapkan, salah satunya adalah dengan mungkin ya desa siaga, ya kan, yang menjadi salah satu dari tujuan kemandirian di suatu wilayah. Baik, Posyandu, pusat pelayanan pos pelayanan terpadu. Ya, Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau disingkat dengan UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, kalau dari pengertian yang seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa Posyandu itu bukan dari ataupun dikelola oleh tenaga kesehatan, tapi justru sebaliknya. Ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat, ya, yang di sana terdapat banyak sekali kader ataupun wakil-wakil dari masyarakat yang mau untuk mengkoordinasi, menyelenggarakan kegiatan pos pelayanan terpadu ini untuk dilaksanakan di masyarakat. Jadi ini semacam memang bentuk dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, ya. Jadi dalam suatu sistem kesehatan, kalau kita bisa melihat dari pilar-pilar yang ada di sana, terutama dalam pilar proses, kita bisa melihat adanya upaya kesehatan masyarakat, upaya pelayanan kesehatan masyarakat akan bisa lebih dimaksimalkan ketika kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita bisa melaksanakan manajemen kesehatan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kemudian penggerakan, pengawasan dan evaluasi, dan ditunjang juga dengan adanya kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, dari pilar
pilar yang ada di dalam proses pemberdayaan masyarakat dilakukan salah satunya dengan menjadi kader ataupun melaksanakan upaya dengan atau di dalam kegiatan posyandu, ya. Jadi ini besar harapannya untuk bisa melihat bahwa masyarakat itu juga ikut berpartisipasi dan aktif di dalam menyehatkan ataupun ya ibarat itu membina pengetahuan ya, mengorganisasi masyarakat sehingga masyarakat aware untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dari putra-putrinya masing-masing. Oke. Jadi ini adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. UKBM merupakan wahana pemberdayaan masyarakat. Dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya. Jadi saya rasa jika misalkan ada posyandu di suatu tempat, posyandu tersebut misalkan terdiri dari beberapa kader dari masyarakat, boleh kader itu menyelenggarakan dengan mengajak lintas sektor untuk bisa memaksimalkan, terutama dalam hal pembiayaan. Karena yang saya rasa dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, yang ibarat itu swadaya dari masyarakat, akan lebih maksimal ketika pembiayaan itu ada bantuan atau sponsorship dari berbagai macam lintas sektor yang kita ajak untuk kerjasama. Karena apa? Sebenarnya semua lintas sektor yang ada di sekeliling suatu wilayah ya, yang ada satu masalah kesehatan, mereka semua ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian atau intervensi masalah kesehatan tersebut. Sama halnya seperti yang sekarang ini yang kita sedang hadapi. COVID-19 ya kan? Coronavirus Disease 2019. Nah, ini kode untuk virus yang saat ini sedang merebak, yang sedang mewabah. Artinya ini bukan lagi tanggung jawab dari tenaga kesehatan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat. Seluruhnya patut untuk bisa berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Ya, berbagai macam, salah satunya yang paling gampang adalah just stay at home. Nah, kembali lagi kepada materi yang kita sebutkan di sini. Maka dari UKBM ini sangat jelas bahwa posyandu ini milik masyarakat. Hanya saja memang kadang ada satu proses-proses yang perlu bimbingan dari tenaga terkait. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah yang mungkin berkoordinasi dengan dinas dan puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Sorry, ya. Oke. Kemudian lembaga-lembaga terkait lainnya juga sangat ibaratnya itu bermanfaat juga ketika kita bisa mengajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu ini. Karena akan banyak sekali nanti pengembangan-pengembangan yang kita butuhkan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Salah satunya adalah sistem-sistem yang menyesuaikan dengan era 4.0 ini, ya. Baik, kita lihat sasaran dan fungsinya. Sasaran ini adalah seluruh masyarakat sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah bayi, kemudian balita, ibu hamil, kemudian ibu melahirkan, nifas, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Kenapa kok pasangan usia subur atau PUS? Karena mereka juga bisa difasilitasi untuk mengenal tentang alat reproduksi,
kemudian mengenal bagaimana cara-cara untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi, ya kan? Karena pasangan usia subur itu yang baik adalah mereka yang merencanakan tentang anak, bagaimana nanti kita punya anak satu saja atau dua saja cukup. Nah, seperti halnya ketika pasangan tersebut menentukan kira-kira alat kontrasepsi yang sesuai, ya itu yang seperti apa. Jadi di sini Posyandu memfasilitasi pasangan usia subur itu untuk melaksanakan jadi untuk menentukan program perencanaan untuk mempunyai anak itu di Posyandu ini juga memfasilitasi atau memberikan informasi untuk pasangan usia subur. Jadi di sini fungsinya adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat guna menunjang penurunan AKI-AKB. Yang kedua adalah sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Penyelenggaraan Posyandu waktu dalam satu bulan, sekali dalam sebulan, sekurang-kurangnya. Ya. Tempat pelaksanaannya atau penyelenggaraannya biasanya dicari yang mudah terjangkau, yang masyarakat itu nyaman juga untuk ke sana, aksesnya mudah. Kemudian, nah di sini dapat dilaksanakan di setiap desa atau kelurahan. Kemudian bila diperlukan atau mampu, ya dusun atau RT RW atau sebutan lainnya yang sesuai. Bisa juga dengan tempat-tempat yang lain, ya tidak harus misalkan di kantor dusun atau enggak. Kalau misalkan ada satu rumah warga yang cukup luas, cukup mudah untuk diakses, kemudian mereka biasa melakukan pertemuan di sana, melakukan arisan di sana, dan warga yang mempunyai rumah tersebut bersedia untuk ditempati, saya rasa itu tidak ada masalah. Jadi memang harus ada kesepakatan dari warga di wilayah tersebut di mana lokasi yang sebaiknya dijadikan sebagai tempat Posyandu. Nah, di dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu ini minimal ada 5 orang yang akan dijadikan sebagai kader dengan langkah penyelenggaraan sebagai berikut, ya. Jadi ada 5 langkah, ada 5 meja. 5 meja ini kalau kita berbicara masalah satu sistem, inilah sistem offline yang dijalankan paling dasar oleh pos pelayanan terpadu. 5 langkah atau 5 step yang berada dalam sistem offline ini, diantaranya adalah yang pertama, meja 1 adalah pendaftaran. Nah, pelaksananya adalah kader. Yang duduk di sana itu adalah kader. Apakah harus ini, Bu, ya? Apakah harus ada meja betul, 5 meja ini? Sebenarnya ini adalah semacam simbol, ya, maksudnya. Ketika dalam kondisi tertentu, keterbatasan dan lain sebagainya, sarana dan prasarana, minimal ada 5 orang yang atau 5 kader yang berada di sana, meskipun itu tanpa meja. Jadi ada ibarat alur yang menyediakan bahwa alur yang pertama Anda harus mendaftarkan diri. Yang kedua adalah step ke penimbangan, dan itu harus ada pemberitahuan atau informasi bahwa ini adalah meja pertama, meja kedua, meskipun tanpa meja gitu maksudnya. Jadi yang pertama itu adalah pendaftaran, yang kedua penimbangan, yang ketiga pengisian KMS, ya. Kartu Menuju Sehat. Kartu Menuju Sehat ini kalau yang sekarang mungkin sudah bukan lagi kartu, ya, istilahnya tetap KMS kadang orang, tapi itu sudah berupa buku. Yang terbaru itu sangat lengkap sekali. Jadi buku itu berwarna merah. Nah, buku yang biasa
kita bawa ke Posyandu ini berisi tentang banyak hal yang informasi yang patut diketahui oleh semuanya, termasuk calon-calon ibu gitu loh. Jadi kalau misalkan ibu yang sedang hamil ya, pasti harus dibawa untuk diisi dalam pemeriksaan. Oke, nah yang keempat adalah penyuluhan. Nah, penyuluhan ini yang kadang yang mudah-mudahan sih semua masih menyempatkan untuk bisa karena ini adalah satu sistem ya. Kalau satu sistem ini ketika sistem satu tidak dijalankan ini tidak akan bisa maksimal. Kalau sudah masuk dalam sistem dan ini sudah terada, ini sudah ada acuannya, apalagi ada acuan hukumnya. Jadi saya rasa sebaiknya memang harus dijalankan. Karena dalam penyuluhan ini adalah bagian dari preventif gitu ya, promosi kesehatan. Disinilah letak di mana Anda bisa memberikan informasi-informasi yang penting yang terkait dengan masalah-masalah yang dapat timbul terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini karena melayani ini bercampur lah ibaratnya. Tidak hanya preventif promosi saja, tapi di sini ada kegiatan kuratif. Bisa jadi kegiatan-kegiatan seperti adanya pemberian imunisasi, ya kan? Ini harus dilakukan dengan tenaga kesehatan. Petugas kesehatan inilah yang nanti akan membantu, sebenarnya akan dibantu oleh tenaga beserta dengan kadernya. Jadi mereka akan berkolaborasi di dalam meja 5. Ya. Tapi kalau misalkan kadernya nggak sampai 5, Bu, ya sebaiknya 5 memang, karena kita pun tidak bisa mengharapkan tenaga kesehatan itu akan selalu ada lebih dari satu. Kadang dalam suatu wilayah memang betul-betul hanya satu. Jadi diharapkan dalam sistem 5 meja ini kader itu semuanya turun. Oke. Kegiatan Posyandu ini yang utama adalah kegiatan kesehatan ibu dan anak. Kemudian KB, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare. Yang kelima, pencegahan dan penanggulangan diare ini kenapa dijadikan menjadi kegiatan yang utama juga? Karena untuk bayi, balita, terutama untuk wilayah-wilayah tertentu yang kurang mendapatkan informasi sebelumnya terkait dengan ASI eksklusif dan lain sebagainya, yang terkait dengan apa-apa saja yang harus dilakukan pada saat bayi lahir, ya. Ketika akses informasi ini masih tidak terlalu mudah dijalankan, maka asupan makanan yang diberikan oleh ibu kepada bayi ini kurang sesuai, sehingga meningkatkan banyaknya kasus prevalensi diare. Sehingga disinilah kegiatan Posyandu ini menjadikan penanggulangan dan pencegahan diare ini menjadi salah satu yang utama. Ya, dan salah satu penyebab kematian terbesar HKB adalah karena diare. Jadi ini patut juga kita waspadai. Hampir di semua puskesmas saya rasa untuk masalah diare ini pasti ada. Ya. Kemudian pengembangan dan tambahan. Masyarakat karena kebutuhannya bisa menambah kegiatan tertentu, perbaikan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit tertentu, atau kegiatan sektor lain yang dibutuhkan untuk mendukung Posyandu. Kemudian sebaiknya tercermin dari hasil SMD, MMD, dan sebaiknya setelah kegiatan utama berjalan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat dan pemerintah setempat. Jadi ada beberapa kegiatan tambahan selain dari yang utama itu yang kadang diselipkan pada kegiatan Posyandu. Kenapa? Ini sangat menguntungkan karena memang kesehatan yang
dikenalkan di Posyandu ini karena kan sudah ibaratnya tuh gini, mumpung hampir semua warga itu diwakili oleh ibu-ibu ya, kadang ya, dan juga nenek mungkin dari bayi yang ada di sana ya. Di situ bisa kita manfaatkan untuk mungkin penyampaian informasi, penyampaian tentang hal-hal yang terkait dengan kesehatan yang lain selain dari yang utama tadi yang kita sudah bahas. Oke, jadi memang harus ada semacam penyampaian informasi terlebih dahulu ketika ada suatu pengembangan dalam kegiatan Posyandu. Jadi itu harus sesuai dengan hasil musyawarah ya. SMD, MMD itu musyawarah masyarakat desa. Jadi ya seperti itu. Jadi ketika sudah fix, oke, ini kita akan laksanakan pada kegiatan Posyandu. Nah itu sudah harus sesuai dengan arahan-arahan. Pembinaan Posyandu dilaksanakan secara terpadu melalui Pokja, kelompok kerja Posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Pembinaan meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan pengurus dan kader, pembinaan administrasi penyelenggaraan dan keuangan, bentuk pembinaan rapat koordinasi berkala, kelompok kerja Posyandu, kunjungan bimbingan dan fasilitasi, menghadiri rapat yang diselenggarakan masyarakat, penghargaan kepada pengurus dan kader Posyandu yang berprestasi. Oke, ini pembinaan yang dilakukan. Monitoring yang bisa dilakukan, ya. Kesepakatan perlunya dikembangkan indikator keberhasilan kesederhanaan dari Posyandu berdasarkan sasaran yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur. Misal bayi, hasil penimbangan bulanan. Kemudian adanya kasus diare atau pneumonia, imunisasi dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau ibu hamil mungkin bisa dilihat dari kunjungan pertamanya dan kunjungan keempatnya. Kemudian tablet besi, bagaimana asupan tablet besinya. Untuk pasangan usia subur, apa sih jenis kontrasepsi yang dia pilih, yang mereka pilih, dan seterusnya seperti itu. Dan ini adalah evaluasi-evaluasi yang memang bisa dilaksanakan dan sebaiknya memang dilakukan, ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan ataupun perkembangan ataupun progres yang sudah dilakukan oleh Posyandu tersebut. Kemudian agar dapat dimonitor dan dievaluasi secara nasional, provinsi. Semua informasi ini sebaiknya memang secara transparan bisa dilaporkan. Ya. Nah, dalam hal ini makanya dikembangkan sistem informasi Posyandu. Sistem informasi Posyandu saat ini yang diharapkan memang sebenarnya tidak hanya tenaga medis ataupun orang-orang yang bertugas sebagai petugas saja yang bisa mengakses, tapi bahkan penerima layanan itu pun mampu untuk mendapatkan informasi itu, gitu. Tidak hanya petugas saja yang bisa memberikan indikasi bahwa ini statusnya gizi buruk atau gizi normal dan lain sebagainya. Tapi seorang ibu pun itu dari awal, misalnya ya ini dengan menggunakan sistem informasi yang sudah ada saat ini. Nanti saya berikan contoh ya, contoh itu berupa video. Nah, berupa video ini nanti teman-teman bisa melihat sistem-sistem yang sedang berkembang saat ini melalui atau berbasis aplikasi. Jadi tugasnya nanti, ini saya sampaikan di awal, pada menit ke-20 ini nanti, teman-teman sudah bisa melihat tugas yang saya berikan. Tugasnya nanti cukup mudah, jadi tolong teman-teman melihat contoh dulu yang saya berikan, bahwa di sana ada satu aplikasi yang berbasis,
salah satu sistem informasi posyandu berbasis aplikasi. Dan teman-teman juga nanti saya wajibkan untuk melihat ya aplikasi-aplikasi tentang posyandu itu di kalau Android di Play Store ataupun di aplikasi Store untuk iPhone ya. Anda pilih salah satu contoh, kemudian Anda lihat fitur-fitur apa yang disajikan di sana, yang ditawarkan di sana. Apa saja sih yang bisa seorang ibu ataupun peserta posyandu itu bisa dapatkan gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa screenshot apa fitur yang di dalamnya, kemudian teman-teman masukkan ke dalam PPT, dan kemudian nanti Anda jelaskan di sana. Nah, itu juga merupakan bagian dari ketika Anda sudah melihat. Ketika kita sudah punya aplikasi, kita pasti akan bisa melihat. Kita akan bisa membaca, kita monitor bagaimana perkembangan anak kita, bagaimana. Nah, itu seperti itu. Ya. Evaluasinya juga nanti ada akhirnya kita bisa melihat, oh sepertinya ketika saya melihat, saya memonitor bahwa perkembangan anak saya atau pertumbuhan anak saya seperti ini, mungkin sebaiknya saya harus seperti ini. Saya harus segera melakukan apa-apa dan apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke. Perkembangan posyandu terintegrasi, ya, Taman Posyandu, integrasi posyandu, bina keluarga balita, kemudian PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ada yang berintegrasi dengan salah satu PAUD atau PKB. Ada yang berintegrasi dengan upaya-upaya KBM lainnya seperti posyandu lansia. Jadi tidak hanya posyandu untuk anak balita, tapi sekarang sudah ada posyandu lansia. Dan posyandu lainnya juga banyak. Jadi banyak sekali integrasi-integrasi yang memang dibutuhkan di masyarakat saat ini. Ya, jadi kita harus banyak sekali referensi-referensi yang kita harus baca. Dan teman-teman sebagai tenaga kesmas nanti pun juga harus mampu untuk membuat satu aplikasi yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satunya posyandu lansia. Boleh nanti kalau misalnya teman-teman sudah berada di masyarakat, Anda ingin mengembangkan sistem informasi posyandu lansia. Buat aplikasi, kemudian Anda sajikan dalam aplikasi Play Store yang bisa diakses oleh semuanya. Ya, terutama hal ini, sistem-sistem yang seperti ini memang khusus untuk semua yang bisa mengakses jaringan internet. Ya. Permasalahan. Jadi sejak reformasi jalan melakukan pelatihan, kader serta pengelolaan posyandu lain. Caranya hanya ketok tular yang makin lama mutu pengetahuan kader pengelolaan makin menurun. Ada istilah deteksi dini tumbuh kembang balita. Inti pemantauan pertumbuhan dilupakan, sistem rujukan juga terlupakan, demikian juga penyuluhan. Nah, harapannya dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem-sistem yang saat ini sedang berkembang ya sesuai dengan teknologi seperti halnya yang saya sebutkan tadi, banyak sekali berbasis web dan aplikasi. Mudah-mudahan itu bisa sekaligus memperbaiki sistem rujukan bahkan ya, dan pendeteksian yang bisa secara cepat ya dan dini untuk kita bisa ketahui gitu, untuk bisa dilakukan. Seperti dikemukakan sebelumnya, kegiatan posyandu memerlukan monitoring dan evaluasi. Pertanyaannya, oleh karena dilakukan oleh dan untuk masyarakat, maka data yang dikumpulkan guna monitoring evaluasi haruslah merupakan variabel yang sederhana, mudah didapat, mudah diartikan, tapi harus cukup peka untuk bisa menunjukkan keberhasilan posyandu. Variabel yang dikumpulkan pada prinsipnya meliputi dua hal. Satu, variabel demografi, karakteristik, identifikasi sasaran, dan dua, variabel hasil kegiatan menurut sasaran. Ada variabel teknis yang dikumpulkan tetapi diisi oleh tenaga teknis, puskesmas dan KB, misalnya tentang penyakit apa yang diderita, kemudian hasil pemeriksaan kehamilan seperti apa, dan jenis KB-nya bagaimana. Variabel yang dikumpulkan ya dalam posyandu itu adalah karakteristik, variabel demografi, umur, jumlah anak, kematian, dan lain sebagainya. Variabel identifikasi dan sosial, misalnya pekerjaan, alamat, rumah, pendidikan. Nah, itu sudah terisi dalam buku ataupun kartu yang
kita biasa bawa atau yang peserta biasa bawa untuk ke posyandu. Kemudian, nah ini yang ada, yang saya merahkan ini mungkin perlu adanya suatu jadwal manajemen laktasi. Misalkan ini yang belum ada gitu. Karena kalau misalnya kita ingin mengetahui indikator ibu ini sudah sesuai menyusuinya, misalnya kita harus tahu frekuensinya berapa kali gitu, ya kan? Sesuai teori-teori ini harus ada sebenarnya. Jadi ya ini sih kita bisa berikan tambahan-tambahan ini ketika kita sudah masuk dalam sistem, kan? Kemudian variabel capaian kegiatan yaitu adanya informasi tentang berat bayi, tinggi bayi atau panjang bayi, ya, imunisasi. Kemudian kalau balita juga sama, berat badan, vitamin A. Kalau ibu hamil K1, K4-nya gimana, ya kan? Dan seterusnya sampai pada jenis penyakitnya seperti apa. Kegunaannya sistem informasi posyandu apa? Untuk mendorong peran masyarakat menyiapkan diri, meningkatkan kuantitas kualitas kegiatan dan pelayanan tempat berbasis masyarakat, untuk menjaga kesinambungan kegiatan pelayanan masyarakat dari dan oleh masyarakat, untuk perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat, untuk monitoring evaluasi hasil kegiatan atau output pelayanan baik dalam tingkat RT maupun RW. Ya, bahkan sampai di nasional, untuk mempererat kerjasama antara masyarakat dengan petugas. Oke, nah ini tantangan masa depan, ya sebenarnya sudah masa kini nih, tantangan masa depan mungkin lebih lagi, kebutuhan masyarakat era 4.0. Ya ini sudah kita harus pikirkan seperti apa kebutuhan mereka. Kalau misalnya ada survei boleh ditanya, butuhnya seperti apa untuk posyandu. Bagaimana pendanaannya? Apakah sebegitu beratnya kah untuk mencari sponsor? Nah, seperti itu. Bagaimana kerjasamanya dengan desa ataupun siapa sektor yang ada di sana? Ya. Dan bagaimana ketersediaan man-nya ini, SDM. Nah, apakah masih ada volunteer, apakah masih ada kader yang mau untuk ikut serta? Kalau di desa mungkin masih ya. Kalau di kota, apakah cukup gitu loh waktu mereka untuk bisa menjadi volunteer. Nah, ini yang harus kita pikirkan dan kita harus melakukan survei yang terkait dengan hal-hal terkait dengan apa ini tantangan. Ini tantangan gitu loh. Karena makin lama orang bukan nggak semakin santai tapi justru makin sibuk ya. Nah, nggak tahu nih sibuknya seperti apa, tapi kita harus mencari tahu sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara intervensinya. Oke, ini adalah salah satu gambaran, ya. Saya kecilkan sedikit di sini. Salah satu gambaran terkait dengan bagaimana intervensi yang sebaiknya dilakukan, mengingat bahwa secara komprehensif ya, semuanya ini masuk, termasuk juga ketika kita melihat bahwa masalah-masalah yang ada di dalam bidang KIA ini mengawali semuanya. Jadi kalau misalkan kita bisa, nah ini ada desa siaga ya, nah di sini nih. Menyiapkan untuk desa siaga. Desa siaga ini berarti desa yang siap gitu loh, siap dengan segala kemandiriannya, termasuk juga bagaimana mereka bisa menegakkan derajat kesehatan penduduknya itu secara mandiri. Ya. Nah, bagaimana dia bisa menegakkan derajat kesehatan secara mandiri, mulai dari yang paling rendah, maksudnya paling usia yang paling kecil dulu ya. Nah, ini dipikirkan mulai dari bagaimana dia karena kan masalah stunting aja yang saat ini kita sedang hadapi ini pun juga mengaitkan dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah ini, bagaimana posyandunya. Nah, seperti halnya ketika kita menghadapi yang tadi ada diare. Nah, ini sekarang stunting yang menjadi masalah nasional juga gitu, yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Sudah ada peningkatan dalam capaian ataupun hal-hal yang terkait dengan penurunan stunting, tapi itu masih belum maksimal.
masih menjadi PR karena masih ada dan banyak yang belum tersentuh dengan intervensi yang sudah dilaksanakan. Oke, sorry. Nah, ini adalah pembangunan desa terpadu. Kurang lebih sama dengan desa yang siaga tadi. Jadi hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah siapa yang punya, siapa yang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya menjadi tolak ukur bagaimana desa terpadu ini bisa diwujudkan. Dan Anda bisa melihat di sini ya bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya bisa terjawab. Nah, nanti bisa Anda lihat ya dari komponen-komponen yang ada di sini. Kemudian di sini harus tetap dikembangkan secara lintas sektoral dengan koordinasi Pokjanal Posyandu. Kemudian PKK tetap merupakan pengelola posyandu dan SIP yang potensial secara offline ya. Perlu dukungan teknis dan administratif, harus sederhana, mudah dimengerti, mudah dibaca dan diartikan. Kenapa? Karena di sana varian karakteristik penduduknya itu cukup banyak sekali, cukup tinggi ya, sehingga kita tidak bisa membuat sesuatu yang aneh gitu maksudnya. Minimal mereka ngerti. Kader itu ngerti, pelaksana itu ngerti. SIP dipakai sebagai bahan untuk monitoring, supervisi, dan evaluasi program posyandu secara lokal. Itu tingkat desa, bahkan sampai nasional. Ya. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa enrich atau memperkaya sendiri dengan melihat banyak referensi yang ada di jaringan internet Anda. Ya, Anda bisa searching di sana, menyelam sambil minum air, dan ikuti kuisnya. Saya rasa ini sudah terbuka kuisnya, jadi stay tune, stay healthy, stay at home. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.